Suara saya terdengar tidak ya? Ya, Terdengar. dengar Kak. Bentar ya, sebentar. Lagi dicari PPT-nya. Pas sudah terlihat, Sudah Iya, Kak. udah. sudah ya. Oke. Ke Facebook atau apa? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak. Selamat siang semua. Di sini kami kelompok analisis kovarian satu jalur akan mempresentasikan presentasi kami hari ini. Next. Nah, di sini kelompok kami itu terdiri dari saya, Putri Mengsari, lalu ada Kak Friska, ada Kak Hani, dan ada Kak Khairunisa yang sedang share screen. Nah, materi kami kan tentang kovarian atau lebih sering dikenal dengan ANAKOVA. Nah, analisis kovarian ini adalah teknik statistik yang menggabungkan analisis regresi dan analisis varian. Fungsinya sama dengan ANAVA, hanya saja ditambah pengendalian secara statistik terhadap variabel numerik. Variabel numerik dimasukkan sebagai kovariabel dengan tujuan untuk menurunkan error varians dengan jalan menghilangkan pengaruh variabel tersebut. Dengan kata lain, kovarian ini adalah berfungsi untuk memberikan hasil yang lebih stabil, yang lebih netral. Misalnya nih, kita melakukan penelitian, di mana penelitian kita ini ada 3 variabel. Nah, di situ bukan hanya variabelnya saja yang akan kita lihat, kita juga melihat apa nih yang akan memengaruhi. Bisa nggak kita ubah, kita perbaiki, dan kita lihat bagaimana biar hasilnya itu lebih setara atau lebih netral. Nah, seperti yang dikatakan tadi, jadi ANAKOVA ini lebih memastikan bahwa tidak ada error dalam apa itu. Jadi membelah varians untuk meningkatkan presisi eksperimen. ANKOVA secara matematis mengambil sebagian dari varians yang tidak dapat dijelaskan alias galat, yang 20% ini, dalam ANOVA dan mengatribusikannya pada variabel konkomitan. Atau dalam kata lain, konkomitan ini adalah variabel yang dapat dipengaruhi. Seperti contohnya itu, pokoknya dia itu adalah hal yang bisa dipengaruhi. Misalnya nih, judul tesisnya adalah, enggak, analisis statistiknya adalah penelitian pengaruh dari metode ABC terhadap perkembangan pembelajaran. Jadi dilihat nih, pastikan yang dilihat itu metodenya sebagai variabel, lalu habis itu peningkatannya sebagai yang dihitung. Nah, konkomitannya ini adalah kita lihat IQ-nya. Apakah si IQ siswa ini sama? Pasti berbeda dong. Nah, IQ yang berbeda ini inilah yang menciptakan hasil yang tidak sama atau tidak netral. Nah, itulah tadi yang kita lihat, itulah yang kita apa itu yang kita perhatikan, sehingga kalau kita bisa memastikan IQ mereka sama yang mengambil uji metode ini, maka kita akan bisa memastikan bahwa hasil yang diberikan juga pasti sama atau netral, baiklah gitu. Jadi hasilnya peningkatan signifikansi statistik tanpa mengubah perlakuan dasar, karena kita tidak mengganggu si murid, kita hanya memastikan IQ yang menerima metode tersebut sama. Next. Nah, 5 pilar asumsi statistik yang tidak dapat dinegosiasi. Yaitu salah satunya ada uji normalitas, yang dimana memang sangat dibutuhkan residual berdistribusi normal, uji Kolmogorov, Smirnov, atau plot QQ. Nah, udah pernah kita bahas. Lalu ada homogenitas varians, lalu ada uji linearitas, lalu kelima ada uji non multikolinearitas, yaitu jika ada lebih dari satu kovariat, antar kovariat tidak boleh
toleransi tinggi. Lalu yang keempat ada uji independensi kovariat, yaitu kovariat Z tidak boleh dipengaruhi oleh perlakuan X. Selanjutnya. Nah, lalu ada kontrol variabel dalam ANCOVA. Nah, di sini tadi yang bisa kita perhatikan, yaitu ada satu variabel luar, yaitu harus berskala interval atau rasio, berfungsi sebagai variabel kontrol yang dapat memengaruhi variabel terikat. Nah, seperti yang saya bilang tadi, yaitu seperti IQ, motivasi awal, nilai pretest, usia, itu kan bisa kita perhatikan nih. Lalu yang kedua ada kriterium atau variabel terikat. Harus berskala interval atau rasio. Pernah juga kita bahas yang menjadi hasil yang dipengaruhi oleh variabel bebas. Nah, contohnya hasil belajar. Kita juga bisa nih mempengaruhinya. Lalu skor post-test, lalu nilai kemampuan bisa kita pantau. Lalu yang ketiga ada variabel faktor, variabel bebas. Yaitu ini adalah berskala nominal atau ordinal, pernah juga kita bahas. Digunakan untuk membandingkan kelompok eksperimen. Contoh metode pembelajaran, jadi mana yang lebih baik nih, UBD atau konvensional, atau misalnya seperti diskusi ataupun PJB, seperti itu. Lalu yang keempat ada hubungan kovariabel dengan variabel terikat. Nah, harus ada dugaan kuat bahwa kovariabel berpengaruh terhadap variabel terikat. Tujuannya untuk meningkatkan ketelitian analisis. Contoh, semakin tinggi motivasi awal, semakin tinggi pula hasil belajar. Nah, itu kan pasti akan berterikatan tuh. Lalu yang kelima ada independensi kovariabel terhadap variabel bebas. Nah, jadi di sini dilihat lagi kovariabel tidak boleh dipengaruhi oleh variabel bebas. Karena kan dia kovariabel alias variabel luar nih. Jadi harus bersifat awal atau sudah ada sebelum perlakuan diberikan. Contoh, nilai pretest diukur sebelum perlakuan diberikan. Jadi benar-benar datang kasih pretest, nah itu adalah hasil yang diinginkan. Selanjutnya, variabel yang digunakan itu seperti biasa ada kriteria variabel dependen Y, yaitu variabel yang dipengaruhi atau menjadi fokus pengukuran utama. Data harus berbentuk interval atau rasio. Lalu yang kedua ada kovariabel. Nah, ini dia variabel yang bisa kita pengaruhi, yang bisa kita kontrol, yaitu variabel yang dikendalikan secara statistik untuk memurnikan pengaruh perlakuan. Data harus bersifat interval juga, interval dan rasio seperti variabel dependen. Lalu ada ketiga, faktor atau variabel bebas, variabel eksperimental yang ingin diketahui pengaruhnya terhadap variabel terikat. Data harus berbentuk nominal atau ordinal, atau bisa diukur. Oke, saya serahkan kepada Ibu Hani. Ya, baik. Terima kasih Kak Putri. Selanjutnya di sini ada rumus dasar dari ANCOVA. Nah, pada ANCOVA ini ada 3 perhitungan dasar. Yang pertama ada yang jumlah perkalian, terus jumlah kuadrat kovariat, dalam kurung X jumlah kuadrat variabel kriterium, dalam kurung Y, di mana jumlah perkalian atau JPXY sama dengan, harusnya sama dengan teman-teman, sama dengan sigma XY dikurangi hasil kali sigma X dan sigma Y dibagi dengan N. Nah, lalu jumlah kuadrat kovariat atau JKX sama dengan sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung jumlah sigma X kuadrat dibagi N. Terus yang ketiga jumlah kuadrat variabel kriterium atau JKY sama dengan sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat dibagi N, di mana X ini merupakan kovariat atau variabel bebas dan Y-nya variabel kriterium atau variabel respon dan N-nya jumlah seluruh pengamatan. Lalu ini sigma yang dinyatakan dengan notasi jumlah. Selanjutnya di sini ada yang namanya JKY dikoreksi atau yang disebut juga dengan dia bagaimana ANCOVA ini menghilangkan pengaruh dari kovariatnya yang X. Biasanya tujuan JKY dikoreksi ini untuk
mengetahui apakah berpengaruh X-nya ini terhadap Y atau prestasi belajar, misalnya contohnya. Nah, di sini JKY dikoreksi untuk menghilangkan pengaruh linier kovalen terhadap Y. Yang pertama, kita harus menentukan koefisien regresi Y atas X dalam kurung B sub XY, tutup kurung. B sub XY sama dengan JPXY dibagi JKX. Nah, yang kedua yaitu menentukan JK regresi untuk berbagai sumber varians. Rumusnya JK reg sama dengan B sub XY dikali JP untuk masing-masing sumber. T itu total, D-nya dalam atau within, dan A-nya itu antar between, di antara. Nah, yang ketiga menentukan jumlah kuadrat Y residu, JK res. JK res sama dengan JKY dikurang JK reg untuk masing-masing sumber T, D, A. Maka JKXY sama dengan JK res sama dengan JKY dikurangi JK reg. Nah, B sub XY ini merupakan koefisien regresi Y atas X, dan JK reg ini merupakan jumlah kuadrat regresi. JK res ini merupakan jumlah kuadrat residu atau kesalahan. Selanjutnya, di sini ada jumlah perkalian di mana dibagi menjadi 3 sumber varians. Nah, jumlah perkalian ini atau yang jumlah perkalian XY ini ada total, ada dalam atau within, dan antar between. Nah, yang total ini rumusnya terlihat ya teman-teman di layar. Nah, JP dalam kurung T ini total sama dengan sigma XY dikurang di dalam kurung jumlah X dikali jumlah Y dibagi N, di mana terus lanjut lagi kalau yang di dalam JP dikali juga jumlah J. J ini indeks individu dalam kelompok sampai jumlah individu kelompoknya berapa, terus dikali X IJ dikali Y IJ dikurang dalam kurung sigma X sigma Y dikali terus dibagi N. Nah, terus antar between JPA sama dengan JPT dikurang JPD. Nah, selanjutnya di sini ada menghitung jumlah kuadrat atau RJK. Nah, di sini ada 4 langkah sebelum kita hasil nanti menentukan hipotesisnya. Nah, yang pertama kita menghitung jumlah RJK-nya ini, jumlah kuadrat, di mana di sini ada kita menentukan dulu jumlah kuadrat dan DB-nya. Nah, di sini ada perlakuan sama kovariat sama galat atau errornya. Nah, di sini juga dihitung dulu JKA, terus DB-nya A dikurang 1, kalau kovariat JKX dengan 1, maka galatnya JKE N dikurang A dikurang 1. A ini banyaknya kelompok perlakuan dan N-nya jumlah seluruh subjek. Nah, habis dihitung JK dan DB-nya, lalu ada RJK perlakuan, di mana contohnya misalnya di sini ada 160 perlakuan, lalu dibagi DBA-nya, derajat bebasnya, misalnya 2, perlakuannya ada 160 dibagi 2, maka RJK-A-nya sama dengan 80. Nah, selanjutnya ada setelah RJK perlakuan, lalu selanjutnya dihitung RJK kovariatnya, yang pakai rumusnya RJKX sama dengan JKX dibagi DBX. Nah, contoh misalnya RJK perlakuan dari kovariatnya ada 50, lalu dibagi dengan derajat bebasnya 1, maka hasilnya 50.
Nah, selanjutnya di sini yang terakhir ada RJK Galat. Nah, RJK Galat rumusnya sama dengan RJKE sama dengan JKE dibagi DBE. Contohnya misalnya yang Galat ini ada 90 dan derajat bebasnya ada 26. Lalu 90 dibagi 26 sama dengan 3,46. Setelah sudah dihitung RJK-nya, lalu kita menghitung nilai F-nya untuk menentukan pengambilan keputusan. Nah, misalnya di sini menghitung nilai F. Di sini ada rumus uji F. F-nya F sama dengan RJKA dibagi RJKE. Nah, di sini di bawah sudah dijelaskan rumusnya kalau RJKA itu JKA sama dengan A dibagi JKA dibagi A dikurang 1. Terus selanjutnya kalau RJKX itu JKX dibagi 1. Kalau RJKE ini JKE sama dengan N dikurang A dikurang 1. Nah, di sini yang kedua setelah menghitung rumus uji F, lalu ada substitusi nilai. Nah, misalnya contoh nilai F-nya sama dengan RJK-nya 80 dikurangi RJKE misal 3,46 yang sudah tadi kita hitung ya teman-teman yang di atas. Nah, lalu setelah diketemukan F hitungnya, nah ternyata didapat perhitungannya F-nya sama dengan 23,12. Nah, setelah ketemu hasil perhitungannya, lalu kita ambil keputusan, kita bandingkan dengan jumlah F hitung dengan F tabel. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0 ditolak. Nah, jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka di H0-nya gagal ditolak. Nah, kalau misalnya contoh ada suatu penelitian misalnya terdapat perbedaan rata-rata. Nah, di sini misalnya H0 terdapat perbedaan rata-rata setelah pengaruh kovariat dikendalikan, sedangkan kalau yang jika F hitungnya lebih kecil dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Berarti tidak terdapat perbedaan rata-rata setelah pengaruh kovariat dikendalikan. Nah, gunanya F hitung ini untuk menguji signifikansi pengaruh perlakuan dengan mengontrol pengaruh kovariat. Selanjutnya, di sini merupakan perhitungan, contoh perhitungan. Nah, di sini merupakan salah satu contoh rancangan ANAKOVA satu jalur. Nah, di sini ada A, B, C, di mana A, B, C ini merupakan faktornya. Terus yang X-nya ini nanti kovariabelnya. Apakah dia nanti ada X ANKOVA 1, ANKOVA 2, ANKOVA 3, dan Y ini kriteriumnya. Seperti itu. Selanjutnya, Kak. Nah, selanjutnya ini merupakan contoh kasus dari ANKOVA. Misalnya ada rumusan suatu masalah penelitian setelah dikendalikan oleh skor tes IQ, apakah terdapat perbedaan hasil belajar antara siswa yang mengikuti pembelajaran dengan metode kooperatif dengan metode ceramah dan pemberian tugas. Nah, di sini kovariabel X-nya yaitu skor tes IQ, sedangkan kriterianya Y itu hasil belajar. Nah, faktornya di sini adalah metodenya. Nah, yang pertama yang tadi A1 metode kooperatif, A2 metode ceramah, dan yang ketiga A3 itu metode pemberian tugas. Nah, selanjutnya ini akan dijelaskan oleh Kak Friska. Maaf Bu, sama saya. Saya lanjutkan ya. Oh ya, Kanisa. Oh ya, saya lanjutkan ya teman-teman. Tadi ada contoh soal yang sudah dibacakan oleh Bu Hani. Kalau untuk penghitungan statistik seperti biasa, kita rumuskan dulu untuk hipotesisnya. Untuk ANKOVA ini, hipotesisnya yang pertama adalah H0 sama dengan beta XY A sama dengan 0. Atau artinya tidak ada perbedaan rata-rata Y yang telah dikontrol X antar kelompok. Untuk hipotesis alternatifnya atau H1, yakni beta X Y hadap A tidak sama dengan 0. Artinya ada perbedaan rata-rata Y yang telah dikontrol X dalam kelompok tersebut.
Nah, untuk penghitungannya ada kriteria pengujian. Jika kita menghitung manual, kita lihat dari hasil F hitungnya. Jika F hitungnya lebih besar dari F tabel, maka H0-nya ditolak. Yang kedua, jika F hitungnya lebih kecil daripada F tabel, maka H0-nya akan diterima. Atau kalau misalnya pada SPSS, bentuk hasilnya adalah sigma. Eh, jadi kalau angka sigma lebih besar daripada 0,05, maka H0-nya diterima. Jika hasil sigma kurang dari 0,05, maka H0-nya ditolak. Lalu ini ada contoh soalnya. Ada angka-angka. Yang pertama itu tabel A1 tadi terhadap metode ceramah, A2 itu metode pemberian tugas, dan yang A3 itu metode kooperatif. Untuk X dan Y-nya itu, X-nya adalah skor tes bakat dari setiap metode, dan Y-nya itu skor prestasi belajar setiap metode. Lalu ini ada dimasukkan ke dalam Excel. Dari totalnya itu dari setiap metode tadi ada 10. Di sini ada X dari metode ceramah, metode pemberian tugas, sama metode kooperatif. Langsung disimpulkan aja dari data tadi ditabulasikan. Untuk N-nya setiap metode ada 10. Untuk sigma X-nya itu dari tiap metode itu yang pertama 520, 470, dan 490 dengan total keseluruhannya adalah 1480. Untuk X kuadratnya sama dari 520 dikuadratkan, lalu 470 dikuadratkan, dan 490 dikuadratkan, lalu dijumlahkan menjadi 78.840. Untuk sigma Y-nya itu ada di nilai untuk metode pertama ada 300, metode kedua 390, dan metode ketiga 360. Jika dijumlahkan menjadi 1050. Lalu untuk Y kuadratnya sama 300 kuadrat, 390 kuadrat, dan 360 kuadrat. Lalu dijumlahkan menjadi 40.706. Dan yang terakhir sigma dari XY, X dikali Y masing-masing ini tadi 520 dikali 300 sama dengan 16.603. Lalu ada 19.241 dan 18.978. Lalu ditotalkan menjadi 54.822. Dengan jumlah rata-rata X pada A1 itu 52, pada A2 metode kedua itu 47, dan metode ketiga ada di 49. Lalu untuk rata-rata pada Y, metode pertama ada di 30, metode kedua di 39, dan metode ketiga ada di 36. Kita masuk ke rumus manualnya tadi. Sebentar, ini tabelnya harus di copy dulu. Oh, di sini aja ya. Oke, yang pertama itu kita harus tahu dulu kuadrat total Y-nya. JK tadi yang sudah dijelaskan oleh Bu Hani, ada JKY total. Rumusnya adalah dari sigma Y kuadrat total dikurangi sigma Y kuadrat total dibagi keseluruhan dari jumlah data. Jadi di sini ada 40.706. Dilihat dari sini 40.706 Y kuadrat dikurangi dari 1050 kuadrat. Dilihat dari mana ya? 1050. Ini 1050 dikuadratkan lalu dibagi dengan keseluruhan data 30. Jadi hasilnya adalah 40.706 dikurangi 36.750 didapatkan hasil 3.956. Ini untuk yang kuadrat total yang nilai Y. Lalu kita cari juga dari total X-nya sama, cuma ini pada nilai X ya, kebalikannya dari Y. Kita lihat yang di sini ada 78.840 dari X kuadratnya dikurangi dari 1.480 kuadrat dibagi juga dengan totalnya. Hasilnya didapat 5.827. Nah, setelah kita dapatkan keduanya, kita hitung juga untuk produk totalnya, Y X dengan Y jumlah kuadratnya.
itu didapat dilihat dari sigma XY total, berarti kan yang ini ya, 54.822 dikurangi dari sigma X total, itu ada di 1.480, dikalikan dengan eh, total dari Y-nya, ada di 1.050, lalu dibagi dengan keseluruhan data ada 30. Jadi sama dengan 54.822 dikurangi dengan 51.800 didapatkan hasil 3.022. Nah, yang ini kita ingat-ingat ya, teman-teman, 3.022. Oke, sampai sini kita lanjut dulu. Nah, tabelnya harus bisa juga. Oke. Nah, selanjutnya tadi kita harus hitung betanya dulu. Betanya atau rata-ratanya yaitu dari sigma XY dibagi dari X kuadrat. Jadi sigma XY-nya kan 3.022 nih, yang hasil hitungan terakhir tadi, yang J produk. Dibagi dengan sigma X kuadrat. Di sini kan tadi sigma kuadratnya ada di 5.000, maaf, di slide sebelumnya tadi. Sama, di 5.827. Didapatkan hasil 0,519. Lalu setelah itu kita hitung dulu JK regresi dari yang totalnya dengan rumus beta dikalikan dengan sigma XY. Betanya tadi kan 0,519 dikalikan dengan 3.022 hasil dari penjumlahan produk sebelumnya. Didapatkan hasil 1.567,359. Nah, ini tadi regresinya. Sekarang kita hitung yang JK residunya. Dengan rumus JKYT dikurangi dengan JK regresi total. Sini ada 3.956 dikurangi 1.567,359. Jadi didapatkan 2.388,641. Nah, ini untuk sebelum diberikan ke varian tadi. Ini masih yang total. Oke, nah sekarang kita masuk ke yang variasi dalam atau istilahnya sudah diberikan kovariat tadi kita hitung. Yang pertama rumusnya kita hitung dulu JKY-nya sama dengan sigma Y kuadrat T dikurangi sigma Y A kuadrat per NA. Nah, di sini kan total dari YT kuadratnya ada di 40.706. Dikalikan dengan keseluruhannya itu, ini masing-masing ya, 300 kuadrat itu didapat dari Y. Y pada A1 dibagi 10. Kan datanya 10. Lalu yang ini 390 juga sama pada metode kedua. Dibagi dengan 10 datanya metode kedua. Dan terakhir dijumlahkan juga dengan Y-nya metode ketiga dibagi dengan banyaknya data. Didapatkan hasil 3.536. Ini untuk jumlah kuadrat Y pada kovariat. Lalu kita hitung juga JKX dalamnya. Sama, kita lihat kalau sini dari nilai X-nya, kebalikannya. Di sini kan X kuadratnya ada di 78.840 dikurangi dengan 520 kuadrat pada metode 1 dibagi dengan 10, banyaknya metode 1, terus 470 kuadrat dibagi 10, dan 490 kuadrat dibagi dengan 10. Didapatkan hasil 5.700 untuk jumlah kuadrat dari X dalam. Nah, untuk jumlah produk dalam X terhadap Y,
itu di total. Rumusnya adalah X sigma XY total dikurangi dari sigma XA dikali sigma YA per NA. Di sini nilai XY totalnya itu di 54.822 dikurangi dengan 520 punyanya A1 X di A1 dikalikan dengan 300. Nilai Y pada A1 dibagi dengan 10. Jumlah datanya di A1. Terus kita jumlahkan karena ada 3 metode, jadi setiap metode dihitung X, X dan Y pada metode 2 dikalikan, lalu dibagi juga dengan jumlah data di metode kedua, ditambah lagi dengan X metode 3 dikali Y metode 3 dibagi dengan 10 juga, didapatkan hasil 3.252. Sampai sini masih jelas ya, teman-teman? Nah, dari jumlah produk ini, kita akan hitung lagi ke beta dan residu, regresi residunya. Ini lebih ke data yang ada di sini sebenarnya 3.000. Screenshot aja. Bentar ya, sebentar. Kecilan. Oke. Nah, lalu kita hitung untuk betanya. Beta dalam itu sigma XY dalam dibagi sigma X kuadrat D. Di sini kan tadi hasil dari JP-nya itu 3.252. 3.252 nih yang di bawah yang tadi dimasukkan. Maaf ya, agak kecil space-nya. Dibagi dengan jumlah kuadrat dari nilai X-nya. Dibagi dengan 5.700. Didapatkan hasil beta atau rata-ratanya yakni 0,5705. Setelah kita dapat rata-ratanya, kita hitung jumlah kuadrat regresi dalamnya. Dengan rumus beta atau rata-rata dikalikan dengan JP tadi. JP dalam. Jadi sama dengan 0,5705 dikalikan dengan 3.252 didapatkan hasil 1.855,352. Setelah kita hitung regresinya, kita hitung residunya. Yakni dengan rumus JKY, jumlah kuadrat Y dikurangi dari nilainya jumlah kuadrat regresi tadi. Di sini ada 3.536 didapat dari yang nomor di bawah ini, dikurangi dengan tadi hasil regresinya. Didapatkan hasil 1.680,65. Nah, ini untuk residu dalam. Tadi kan sudah dijelaskan juga oleh Bu Hani, ada dalam dan yang terakhir ada antara. Nah, untuk menghitung antara, jumlah kuadrat antara itu, rumusnya adalah jumlah kuadrat residu total. Ini tuh yang pertama tadi, yang di slide yang sebelumnya saya jelaskan, yang tanpa ada covariatnya, dengan nilai 2.388,641. Lalu kita kurangi dengan nilainya residu dalam atau residu yang sudah kita ambil covariatnya. Jadi didapatkan nilai 707,993. Nah, sampai sini paham dulu ya teman-teman ya. Jadi caranya itu kita hitung dulu jumlah kuadrat X-nya, jumlah kuadrat Y-nya, lalu jumlah produknya dari sebelum covariat dan sesudah covariat. Nah, sebelum kita lanjut, kita harus hitung dulu derajat kebebasannya. Nah, di sini di bawah untuk derajat kebebasan itu ada 2, sebenarnya yang lebih penting ya. Di sini ada DBA atau derajat kebebasan dari setiap metode.
eh, rumusnya adalah A min 1. Kan tadi metodenya ada 3 ya, ceramah, pemberian tugas, sama apa namanya, kooperatif. Jadi 3 min 1 sama dengan 2. Ini untuk derajat kebebasan yang setiap metode. Lalu kalau derajat kebebasan dalam, itu rumusnya adalah N dikurang A dikurang M, atau jumlah kovariabel. N-nya di sini adalah jumlah total dari keseluruhan data. Kan tadi tiap metode ada 10. Maka di sini dituliskan 30 dikurang 3. Tiganya itu dari metodenya. Metodenya ada 3 tadi. Lalu kita kurangi dengan M. Variabelnya ada 1. Jadi didapatkan 26. Sampai sini paham ya, teman-teman? Ya, berarti saya lanjut ya teman-teman. Masih sedikit lagi, Kak. Di ujung terakhir, kesimpulannya. Wait. Ini lama. Oke. Nah, tadi eh kita ambil yang hitungan antara dan dalamnya. Untuk jumlah kuadrat antara itu ada di tadi 707,993 dengan derajat kebebasannya 2. Lalu untuk nilai jumlah kuadrat dari dalam residu itu ada 1680,648 dengan derajat kebebasannya 26. Maka untuk menghitung RJK-nya tadi kan rumusnya adalah eh, jumlah kuadrat dari jumlah kuadrat antara dibagi derajat kebebasan eh, antaranya per eh, jumlah kuadrat dalam residu dibagi derajat kebebasannya residu. Maka didapatkan nilai 353,9965. Nah, ini kalau kita mau mencari nilai F-nya, F-nya itu RJK Y yang 335 ini dibagi dengan 64,640. Didapatkan nilai F sebesar 5,476. Dari nilai 5,476 ini kita lihat ke dalam tabel F hitung. Nah, tabel F hitung untuk derajat kebebasan 2/26 itu ada pada nilai 3,37, teman-teman. Nah, kita kembali ke yang kriteria penghitungan tadi. Kalau pakai manual, jika nilai F hitungnya lebih besar dari F tabel, artinya H0-nya ditolak dan H1 diterima. Artinya dari penghitungan ini dapat disimpulkan jika terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang mengikuti pembelajaran metode ceramah, pemberian tugas, dan kooperatif, lalu setelah dikendalikan oleh kovariabel skor tes bakatnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Friska. Oh, baik, Nisa, terima kasih untuk waktu dan kesempatannya. Baik, teman-teman, saya akan menjelaskan tentang langkah-langkah perhitungan dengan SPSS. Itu ada 5 langkah. Yang pertama, tentu kita membuka program SPSS dulu. Setelah kita buka, terus kita input datanya, masukkan variabel-variabelnya seperti contohnya seperti hasil belajar, metode pembelajaran, dan kovariabelnya. Setelah itu, setelah di-input datanya, kita ke menu Analyze, kemudian kita pilih yang General Linear Model, terus klik Univariate. Nah, pilih di univariate itu nanti ada beberapa item yang harus di checklist. Kemudian kita masukkan untuk variable dependent, covariate-nya, kemudian variable independennya, baru nanti muncul hasilnya seperti itu. Kemudian lanjutannya,
Ya, lanjutan itu kita masukkan fix factornya, masukkan variabel mode. Ini contohnya kalau metode pembelajaran dengan fix factornya. Jadi metode itu ada di fix factor. Kemudian masukkan ke variabelnya. Variabelnya itu bisa test score, pretest, dan lain sebagainya. Untuk contoh yang ini ada skor bakat atau skor IQ itu dimasukkan ke covariatnya. Lalu ada juga faktor apa variabel independennya itu ke tunggu sebentar ya. Ada satu lagi itu harusnya satu lagi ya teman-teman. Tapi nanti saya akan praktekkan. Kemudian pilih option, terus deskriptif statistik dan homogeneity test, klik deskriptif statistik dan homogeneity test. Itu ada di menu options, kemudian klik OK, lalu jalankan analisis dan OK. Baik, biar tidak bingung, saya bantu coba share screen ya teman-teman. Hmm. Baik, ini teman-teman ada satu contoh. Contoh ini tuh ada di PowerPoint sebelumnya, yang dimana itu ada 3 variabel metode pembelajaran, ada ceramah, kemudian ada pemberian tugas dan ada kooperatif. Seperti contoh yang sudah dipaparkan sebelumnya secara manual, saya menjelaskan secara SPS-nya. Boleh Kakak, dibuka maaf, semuanya? kepotong. Ada hitam-hitam. Kepotong. Iya Yang ini? betul Kak, bukan di yang bagian type void sampai missingnya. Hmm, coba sebentar ya. Ini masih kepotong, teman-teman. Masih Kak Fris, Si Kakak, abu-abu. Hmm, Makin kalau kayak gini, makin muncul, Kak. hah? Udah, Ini ini sudah lebih baik kayaknya. Aman-aman, Kak. ya, Ini sudah lebih baik Kak. ya. Oke, baik. Nah, seperti biasa ya teman-teman, buka SPS-nya. Setelah dibuka, terus kita ke menu variable view. Setelah di variable view, karena di contohnya itu ada 3 metode pembelajaran yang digunakan, maka yang pertama kita klik dulu atau tulis dulu yang pertama metode. Kemudian dengan desimalnya 0, labelnya kita tulis metode pembelajaran. Nah, kalau ada yang bertanya kenapa label ini harus diisi? Karena untuk yang di sini itu kan terbatas dan nggak boleh spasi. Jadi labelnya baru kita jelasin secara penuh, secara utuh di label yang ini. Kemudian value kita klik, terus kita isi. Sudah teman-teman? Isi 1 itu untuk label ceramah, 2 itu untuk pemberian tugas, metodenya, metode 1 ceramah, 2 pemberian tugas, 3 kooperatif. Lalu kita klik OK seperti biasa, kemudian measure-nya kita ganti dengan nominal. Terus yang kedua baru kita tulis test score, ini covariatnya. Nah, jadi kita tulis di label test score covariat dengan
Measure-nya scale. Terus desimal-desimalnya semua semua tiga-tiganya itu nol ya teman-teman. Terakhir ada prestasi. Kemudian kita labelin prestasi belajar dengan scale, measure-nya scale. Baru balik lagi ke data view. Nah, dari data tadi kan ada tiga tuh. Gimana ya share-nya ya? Biar kalian tunggu sebentar ya teman-teman. Tadi ada juga data yang boleh dibantu teman-teman untuk datanya. Biar kalian bisa ngetiknya di SPSS. Hmm, mm, mm. Gelap, Kak Fris. Ya, Gelap. gelap. Iya. Apa aku doang kali? Abu-abu. Iya, sama. Oh, sama. Hmm. Ini kayak gimana? Masih sama, Kak Fris. Sama. Gaptek nih ya. Sorry banget nih guys. Ini masih nih. Sudah, Kak. Sudah. Untuk datanya kelihatan nggak teman-teman? Terlihat, Kak. Kelihatan, Kak. Nah, Udah yang tadi kan aku kita share udah. ke itu ya, ke grup ya. Ya, thank you. Jadi teman-teman balik lagi kalau udah dapat datanya itu kan ada tiga tuh A1, A2, A3 tuh harusnya. Nah A1 itu kita labelin satu metode ceramah. Jadi di situ ada jumlah datanya tiap metode tuh 10. Jumlah responnya 10. Jadi ada 1 sampai dengan 10 kita tulis satu. Kita masukin. Untuk yang X itu adalah covariate-nya. X itu adalah tes covariate-nya kalau di SPSS itu tes skor. Kemudian yaitu adalah prestasi belajarnya atau variabel independen ya. Pokoknya variabel Y. Pak. Nah, udah dimasukin semuanya teman-teman. Saya tunggu ya. Datanya ada 30 totalnya. 10 untuk ceramah, 10 untuk tugas, kemudian 10 lagi untuk kooperatif. Sudah teman-teman? Baik, selanjutkan kalau sudah datanya terisi, kemudian kita ke analyze, terus kita ke general linear model. Ini kan ada generalize sama general doang. Kita pilihnya yang general aja. Lanjut ke univariate. Nah, tadi kan eh, jadi untuk metode kita masukkan ke dependen untuk
tes skornya kita masukkan ke covariat, prestasi belajarnya kita ke fixed factor. Kemudian kita ke tools e-means, prestasinya kita ambil, sorry, ntar aku salah lagi. Klik compartment effect, kemudian cari Bonferroni, continue, terus ke option, deskriptif statistik sama homogenitinya di klik, terus lanjut. Sorry teman-teman. Maaf ya, metodenya ada di fixed factor. Jadi dependennya prestasi belajar, kemudian metodenya ada di fixed factor, covariance score. Sudah setelah optionnya udah diklik-klik juga, lanjut ke oke. Dapet deh ini hasilnya. Abu-abu lagi Kak Fris. Ya, hitam, Kak. Iya, ampun. Tunggu bentar deh. Ya Allah. Ini aja kali ya. Kalau untuk semuanya apa ya? Over... Entire screen, Kak. entire... Kok tidak ada di aku? Atau bagikan seluruh seluruh layar. Ada nggak? Nggak ada juga. Background, over the shoulder, side by Yang paling side. atas, Kak. Oh, yang paling atas. Mm-mm. Tak ada juga. Oke, nggak apa-apa. Ini aja deh. Nih, maaf ya. Tapi gelap Kak Fris. Ye, Nah, udah ada. Udah ada. Oke, ini hasilnya. Nah, dari hasil ini, kita analisis untuk memeriksa asumsi homogenitasnya. Kita lihat nih ke Leibniz test of equality of error variance. Nah, kita lihat yang ini. Terus kita lihat sigmanya. Kriterianya kalau misalnya sigmanya itu lebih besar daripada 0,05, maka asumsi variansnya itu homogen. Terus kalau dilihat di sini itu 0,407, jadi udah tentu ini homogen karena udah lebih dari 0,05. Selanjutnya kita lihat nih uji hipotesis utamanya kayak gimana. Untuk cari em, uji hipotesis utamanya kayak gimana, kita cari tabel test of between subject effect. Terus untuk lihat pengaruh kovariatnya, kita lihat baris X atau baris dari kovariatnya. Nah, kalau misalnya sigmanya lebih kurang dari 0,5, maka nilai eh, skornya secara signifikan itu memberikan memberikan pengaruh kemampuan terhadap em, kemampuan berpikir kritis matematisnya. Kemudian kita cari perbedaan antara metode atau uji utama. Lihat baris ke metode. Baris metodenya kita lihat juga kalau signifikasinya atau signifikan kurang dari 0,5 artinya terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis matematis dengan sorry prestasi belajar dengan berbagai metode seperti itu. Di sini untuk metodenya signifikasinya itu 0,002 berarti kurang dari 0,5. Jadi dia ada perbedaan yang signifikan.
Lanjut, untuk cari metode terbaik, maka kita melihat pairs comparisons. Itu dilihatnya di tabel. Lihat lihat aja pasangan yang di mana nilai signifikannya itu kurang dari 0,05. Kalau misalnya dia lebih dari 3 variabel ya. Nih, pairwise comparison-nya. Jadi kita lihat nih di mana yang dia signifikasinya kurang dari 0,5. Berarti pemberian tugas dengan metode pembelajaran kooperatif itu kurang untuk jadikan metode yang terbaik karena dia lebih dari 0,05. Itu untuk langkah-langkah menghitung ANCOVA menggunakan SPS ya teman-teman. Izin stop share screen. Baik, apakah ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin ditanyakan atau hal-hal yang belum bisa dimengerti boleh dipandu oleh moderator Nisa. Saya kembalikan. Terima kasih. Apa ada yang ingin bertanya teman-teman? Kak, nanti izin minta PPT-nya ya. Oh ya, boleh. Nanti di-share. Sepertinya tidak ada yang bertanya ya teman-teman. Mungkin bisa dicukupkan karena seingat saya ada materi satu lagi yang mungkin akan dijelaskan oleh Pak Novi ya pada minggu lalu bilang seperti itu. Baik, ditutup aja. Terakhir ada yang ingin ditanya dulu? Tidak ada ya sepertinya. Baik, izin menutup presentasi dari kelompok terakhir. Ini Kurang lebihnya beneran nggak mohon ada maaf. tahu bingung ini. Enggak ya tahu Pak. Atau ada yang ingin ditanya teman-teman? Silakan kalau Penjelasannya ada yang mau masih. ditanyakan. Walaupun saya yakin di sini nggak ada yang penelitian ANCOVA, tapi paling nggak kalau ada yang mau bertanya silakan. Karena memang materi di S2 itu sampai ANCOVA loh sama sama apa namanya multivariat. Nanti multivariat itu ada one way, ada two way. ANCOVA pun juga sama ya, Mbak Nisa, Mbak Friska hanya saja tadi yang ditayangkan itu one way ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Besok keluar loh, UAS. Pak Novi, suaranya putus-putus di saya, Pak. Iya, silakan kalau mau ditanyakan. Besok keluar loh soal UAS, ANCOVA. Ya, kalau memang tidak ya sudah. Tapi ini tempat saya masih mati. Ini gimana ya? Saya nggak bisa menampilkan laptop ini. Atau nanti saya bikin tutorial. Tutorial. Ya udah ditutup dulu aja ya. Nanti kita diskusi lagi atau pas pas nantilah kan besok Senin UAS ya. Nah, nanti kita pakai satu SKS-nya buat diskusi tentang multivariat, yang dua SKS-nya buat UAS gitu ya. Oke, gitu aja. Iya Izin, dong, pada Pak. senyum dong. Izin bertanya, Pak. Gimana, Mbak? UASnya offline apa online, Pak?
offline aja ya? Offline aja lah. Hari terakhir nanti kalian nggak bisa foto sama saya kalau online. Nanti besok Senin ya, jam berapa? Jam 1 ya? Iya, Pak, jam Iya, satu. Pak, jam 1. Ya nanti 1 atau 2 soal aja lah yang gampang. Soalnya Iya, yang gampang. tapi beranak ya, Pak. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Kita ujiannya manual atau SPSS, Pak? Manual boleh, SPSS boleh. Kalau mau SPSS ya berarti bawa laptop masing-masing. Itu ya. Oke, baik itu aja kalau nggak ada yang ingin ditanyakan ya. Saya rasa cukup. Nanti insya Allah kita jumpa di hari Senin ya. Nah, silakan nanti Anda siapkan, boleh open book ya, tapi apa namanya dikerjakan sendiri nanti. Kemudian ya tadi kalau mau manual boleh, kalau mau apa namanya spesies boleh, tapi dibawa masing-masing ya. Oke, itu aja dari saya ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Ini saya juga mohon maaf. Kebetulan ya ini tadi pas Jumatan mati lampu, jadi kurang kurang maksimal ini. Ya udah, itu aja ya. Dan saya mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Ya, selamat Terima istirahat. Terima kasih kasih, Pak. banyak, Pak.